Jadilah perusahaan boneka seperti ini, misalkan begitu. Menggambar ikan atau mewarnai gambar yang sudah ada itu sudah biasa dilakukan anak-anak TK sampai perguruan tinggi, bahkan sudah bekerja pun tetap hal ini dilakukan. Manajemen itu sesungguhnya adalah sebuah seni ya. Dalam kata lain, bukan cuma seni musik, seni tari, seni teater, tetapi manajemen itu adalah seni berorganisasi. Orang ditegur tidak merasa dimarahi, orang dibimbing tidak merasa diajari. Seperti yang kita lihat nih adalah karya-karya. Saya sudah memimpin sekolah termahal di Asia Tenggara pada saat itu dan dipercaya untuk pemimpin kecil-kecilan pada saat itu karena masih muda. Kemudian memimpin sekolah-sekolah negeri ya, dan saya pernah juga di TK, SD, SMP, SMA, walaupun lamanya di SMA dan di perguruan tinggi ada beberapa saat lah pada saat itu. Yang dipegang di sini adalah tentang manajemen. Maka saya paling senang dengan MK atau manajemen kalbu AAGIM. Memang segala sesuatu itu harus dimanage sedemikian rupa. Dunia bermain-main itu jika dimanage sedemikian rupa akan lebih menguntungkan daripada orang yang berjualan 24 jam sebagai penjual kopi di pinggir jalan. 24 jam. Jika memang pekerjaan yang menghasilkan uang banyak itu karena sebuah pekerjaan yang benar-benar full time waktunya, berarti salah. Buktinya orang yang kerja 24 jam itu tidak mesti menghasilkan uang yang banyak. Lain dengan kedamaian hati. Kalau penghasilan pun itu tidak memadai, tapi cukup untuk hidup sehari-hari, jika enjoy, dinikmati, dan uang itu akan terkumpul sehingga menggunung dan akhirnya menjadi modal. Jadilah perusahaan boneka seperti ini, misalkan begitu. Nah, kembali kepada manajemen itu adalah seni memimpin, seni membuat diagram, seni menegur orang. Seni itu luas cakupannya. Makanya marilah kita perhatikan seni yang akan kita bahas berikut ini, yaitu manajemen dunia kualitas pendidikan. Bahan baku yang digunakan, tempat dan lingkungan kerja, tidak memerhatikan kebersihan, lingkungan kerja tidak kondusif, kurangnya lampu penerangan, ventilasi yang buruk, bising, dan lain sebagainya. Motivasi, sikap kerja yang benar dan profesional, misal sulit bekerja sama. Salah satu manfaat besar menggunakan diagram sebab akibat ini adalah bahwa hal itu dirancang untuk menunjukkan semua kemungkinan. Tool ini bekerja dengan baik ketika dilakukan dalam proses brainstorming, dan setiap faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang tercantum. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau Ishikawa diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Apa yang dimaksud dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram? Fishbone diagram atau diagram tulang ikan, biasa disebut diagram cause and effect atau diagram sebab akibat, adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Diagram ini kadang-kadang disebut diagram Ishikawa, karena ditemukan oleh Kaoru Ishikawa. Diagram fishbone ini dapat digunakan ketika kita perlu mengenali akar penyebab masalah atau sebab mendasar dari akibat masalah atau kondisi tertentu. Memilah dan menguraikan pengaruh timbal balik antara berbagai faktor yang mempengaruhi akibat atau proses tertentu. Menganalisa masalah yang ada sehingga tindakan yang tepat dapat diambil manfaat menggunakan diagram fishbone ini. Membantu menentukan akar penyebab masalah dengan pendekatan yang terstruktur.
Mendorong kelompok untuk berpartisipasi dan memanfaatkan pengetahuan kelompok tentang proses yang dianalisis. Menunjukkan penyebab yang mungkin dari variasi atau perbedaan yang terjadi dalam suatu proses. Meningkatkan pengetahuan tentang proses yang dianalisis dengan membantu setiap orang untuk mempelajari lebih lanjut berbagai faktor kerja dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Mengenali area di mana data seharusnya dikumpulkan untuk pengkajian lebih lanjut cara menggunakan diagram Fishbone. 3. Identifikasi penyebab-penyebab utama yang mempengaruhi hasil atau akibat. Penyebab ini akan menjadi label cabang utama diagram dan menjadi kategori yang akan berisi berbagai penyebab yang menyebabkan penyebab utama. Untuk menentukan penyebab utama seringkali merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu kita dapat mencoba memulai dengan menulis daftar seluruh penyebab yang mungkin. Kemudian penyebab-penyebab tersebut dikelompokkan berdasarkan hubungannya satu sama lain. Untuk membantu mengelompokkan atau mengkategorikan penyebab ini ada beberapa pedoman yang dapat digunakan. Berikut ini beberapa panduan yang sering digunakan. Industri jasa biasanya menggunakan pengkategorian 4S, yaitu surrounding, supplier, system, skill. Di bidang administrasi dan pemasaran, biasanya menggunakan 8P, yaitu produk atau service, price, people, place, promotion, procedures, processes, policies. Industri manufaktur biasanya menggunakan 6M, yaitu pelatihan, manajemen, sertifikasi, dan sejenisnya, mesin perawatan, pemeriksaan, pemrograman, pengujian, update perangkat lunak dan keras material, bahan mentah, barang konsumsi, dan informasi, metode pemrosesan, pengujian, pengendalian, perancangan, instruksi, measurement, kalibrasi, modernatur, kondisi lingkungan seperti bising, kelembaban, temperatur. Masih ada lagi jenis pengkategorian yang lain. Dalam menerapkannya, kita bebas untuk menentukan pengkategorian disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, ada variasi lain dalam menentukan penyebab-penyebab. Dalam hal ini, daripada berusaha untuk menggolongkan seluruh penyebab ke dalam berbagai kategori, tentukan saja penyebab berdasarkan urutan proses yang digunakan. Jadi, pada garis horizontal, tulang punggung ikan, tuliskan semua proses utama dari kiri ke kanan. Tulis penyebab utama tersebut di sebelah kiri kotak hasil atau akibat. Beberapa tulis di atas garis horizontal, selebihnya di bawah garis. Buat kotak untuk masing-masing penyebab utama tersebut. Contoh, Fishbone diagram, diagram tulang ikan. Karena bentuknya seperti tulang ikan, sering juga disebut cause and effect diagram atau Ishikawa diagram, diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar 7 basic quality tools. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas Tague. 2005. Suatu tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Manfaat Fishbone diagram ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah secara user-friendly. Tools yang user-friendly disukai orang-orang di industri manufaktur di mana proses di sana terkenal memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan. Purba, 2008. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan prosedur atau langkah-langkah pembuatan Fishbone diagram di bawah ini. Langkah-langkah pembuatan Fishbone diagram. Pembuatan Fishbone diagram kemungkinan akan menghabiskan waktu sekitar 30-60 menit dengan peserta terdiri dari orang-orang yang kira-kira mengerti, paham tentang masalah yang terjadi. Dan tunjuklah satu orang pencatat untuk mengisi Fishbone diagram. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah flipchart atau whiteboard dan marking pens atau spidol. Langkah 1.
Menyepakati pernyataan masalah. Sepakati sebuah pernyataan masalah problem statement. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikan. Tuliskan masalah tersebut di tengah whiteboard di sebelah paling kanan. Misal, bahaya potensial pembersihan kabut oli. Gambarkan sebuah kotak mengelilingi tulisan pernyataan masalah tersebut dan buat panah horizontal panjang menuju ke arah kotak. Langkah 2. Mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal utama, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai cause atau secara visual dalam fishbone seperti tulang ikan. Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori ini antara lain kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur, mesin atau teknologi, metode atau proses, material termasuk raw material, konsumtion, dan informasi, manpower tenaga kerja atau pekerjaan fisik, mindpower pekerjaan pikiran, kaizen, saran, dan sebagainya. Measurement pengukuran atau inspeksi, dan milieu, mother nature, lingkungan. Kategori 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa, produk jasa, price harga, place tempat, promotion promosi atau hiburan, people orang, proses, physical evidence bukti fisik dan productivity dan quality produktivitas dan kualitas. Kategori 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa, surroundings lingkungan, suppliers pemasok, sistem, skills keterampilan, dan safety keselamatan. Kategori di atas hanya sebagai saran. Kita bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan. Jumlah kategori biasanya sekitar 4 sampai dengan 6 kategori. Langkah 3. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone diagram, yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan. Misal, mengapa bahaya potensial? Penyebab, karyawan tidak mengikuti prosedur. Karena penyebabnya karyawan, manusia, maka diletakkan di bawah, men. Sebab-sebab ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Pertanyakan kembali, mengapa sebab itu muncul? Sehingga tulang lebih kecil sub-sebab keluar dari garis horizontal tadi. Misal, mengapa karyawan disebut tidak mengikuti prosedur? Jawab, karena tidak memakai APD. Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Langkah 4. Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan, sebab yang tampaknya paling memungkinkan, dan tanyakan, mengapa ini sebabnya? Pertanyaan, mengapa, akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi. Tanyakan, mengapa, sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai ke situ sebab pokok telah teridentifikasi, lingkarilah sebab yang tampaknya paling memungkin pada fishbone diagram. 3. Identifikasi penyebab-penyebab utama yang mempengaruhi hasil atau akibat. Penyebab ini akan menjadi label cabang utama diagram dan menjadi kategori yang akan berisi berbagai penyebab yang menyebabkan penyebab utama. Untuk menentukan penyebab utama seringkali merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu kita dapat mencoba memulai dengan menulis daftar seluruh penyebab yang mungkin. Kemudian penyebab-penyebab tersebut dikelompokkan berdasarkan hubungannya satu sama lain. Untuk membantu mengelompokkan atau mengkategorikan penyebab ini ada beberapa pedoman yang dapat digunakan. Berikut ini beberapa panduan yang sering digunakan. Industri jasa biasanya menggunakan pengkategorian 4S, yaitu surrounding, supplier, system, skill. Di bidang administrasi dan pemasaran,
biasanya menggunakan 8P, yaitu produk atau service, price, people, place, promotion, procedures, processes, policies. Industri manufaktur biasanya menggunakan 6M, yaitu pelatihan, manajemen, sertifikasi, dan sejenisnya, mesin perawatan, pemeriksaan, pemrograman, pengujian, update perangkat lunak dan keras, material, bahan mentah, barang konsumsi, dan informasi, metode pemrosesan, pengujian, pengendalian, perancangan, instruksi, measurement, kalibrasi, natur, kondisi lingkungan seperti bising, kelembaban, temperatur. Masih ada lagi jenis pengkategorian yang lain. Dalam menerapkannya, kita bebas untuk menentukan pengkategorian disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, ada variasi lain dalam menentukan penyebab-penyebab. Dalam hal ini, daripada berusaha untuk menggolongkan seluruh penyebab ke dalam berbagai kategori, tentukan saja penyebab berdasarkan urutan proses yang digunakan. Jadi, pada garis horizontal, tulang punggung ikan, tuliskan semua proses utama dari kiri ke kanan. Tulis penyebab utama tersebut di sebelah kiri kotak hasil atau akibat. Beberapa tulis di atas garis horizontal, selebihnya di bawah garis. Buat kotak untuk masing-masing penyebab utama tersebut. Contoh, image 4. Untuk setiap penyebab utama, identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penyebab utama. Identifikasi sebanyak mungkin faktor penyebab dan tulis sebagai subcabang utama. Jika penyebab-penyebab minor menjadi penyebab dari lebih dari satu penyebab utama, tuliskan pada semua penyebab utama tersebut. 5. Identifikasi lebih detail lagi secara bertingkat berbagai penyebab dan lanjutkan mengorganisasikannya di bawah kategori atau penyebab yang berhubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan. Mengapa? Contoh pertanyaan untuk contoh kasus di sini adalah contoh pertanyaan. Pertanyaan, mengapa pengemudi menggunakan gigi persneling yang salah? Jawaban, pengemudi tidak mendengar suara mesin. Pertanyaan, mengapa pengemudi tidak mendengar suara mesin? Jawaban, radio dinyalakan dengan suara terlalu keras. Jawaban, pendengaran tidak bagus. Pertanyaan, mengapa ban sering kempes? Jawaban, tidak ada catatan ukuran tekanan ban. Jawaban, ban sering bocor halus. Pertanyaan, mengapa ban sering bocor halus? Jawaban, kualitas ban tidak bagus. Pertanyaan, mengapa perawatan tidak baik? Jawaban, kekurangan dana. Jawaban, tidak ada kesadaran. Pertanyaan, mengapa menggunakan BBM dengan kandungan oktan yang tidak tepat? Jawaban, tidak mengetahui kandungan oktan yang direkomendasikan. Pertanyaan, mengapa tidak ada rekomendasi kandungan oktan? Jawaban, tidak ada buku manual kepemilikan kendaraan. Catatan, jika sebuah cabang memiliki banyak subcabang dapat dipecah menjadi diagram yang lebih kecil. Diagram di atas belum semua penyebab minor digambarkan. 6. Menganalisis diagram. Analisis membantu kita mengidentifikasi penyebab yang menjamin pemeriksaan lebih lanjut. Diagram fishbone ini hanya mengidentifikasi kemungkinan penyebab. Diagram Pareto dapat digunakan untuk membantu kita menentukan penyebab yang akan pertama kita fokuskan. Lihat keseimbangan diagram. Jika ada kelompok dengan banyak item pada suatu area dapat mengindikasikan perlunya pengkajian lebih lanjut. Jika ada kategori utama dengan sedikit penyebab minor dapat mengindikasikan perlunya identifikasi lagi penyebab minornya. Jika ada beberapa cabang kategori utama hanya memiliki sedikit subcabang, mungkin kita perlu mengkombinasikannya dalam satu kategori. Cari penyebab yang muncul berulang. Mungkin penyebab ini adalah penyebab akar. Cari apa yang bisa diukur dari setiap penyebab sehingga kita dapat mengkuantitaskan hasil atau akibat dari setiap perubahan yang kita lakukan. Dan yang terpenting, identifikasi penyebab-penyebab yang dapat diambil tindakan. Dari contoh kasus, hasil analisisnya adalah tingkat detail sudah seimbang, tidak ada penyebab yang berulang. Perawatan buruk sepertinya menjadi penyebab yang dapat dilakukan pengukuran terhadapnya. Perawatan buruk sepertinya juga menjadi penyebab yang dapat dilakukan tindakan terhadapnya. Fishbone diagram, diagram tulang ikan.
Karena bentuknya seperti tulang ikan, sering juga disebut cause and effect diagram atau Ishikawa diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar 7 basic quality tools. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas Tague, 2005. Suatu tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Manfaat fishbone diagram ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah secara user-friendly. Tools yang user-friendly disukai orang-orang di industri manufaktur di mana proses di sana terkenal memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan purba. 2008. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan prosedur atau langkah-langkah pembuatan fishbone diagram di bawah ini. Langkah-langkah pembuatan fishbone diagram. Pembuatan fishbone diagram kemungkinan akan menghabiskan waktu sekitar 30-60 menit dengan peserta terdiri dari orang-orang yang kira-kira mengerti, paham tentang masalah yang terjadi. Dan tunjuklah satu orang pencatat untuk mengisi fishbone diagram. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah flipchart atau whiteboard dan marking pens atau spidol. Langkah 1. Menyepakati pernyataan masalah. Sepakati sebuah pernyataan masalah problem statement. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikan. Tuliskan masalah tersebut di tengah whiteboard di sebelah paling kanan. Misal, bahaya potensial pembersihan kabut oli. Gambarkan sebuah kotak mengelilingi tulisan pernyataan masalah tersebut dan buat panah horizontal panjang menuju ke arah kotak. Langkah 2. Mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal utama, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai cause atau secara visual dalam fishbone seperti tulang ikan. Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori ini antara lain, kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur, mesin atau teknologi, metode atau proses, material termasuk raw material, konsumtion, dan informasi, manpower tenaga kerja atau pekerjaan fisik, mindpower pekerjaan pikiran, kaizen, saran, dan sebagainya. Measurement pengukuran atau inspeksi, dan milieu, mother nature, lingkungan. Kategori 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa. Produk-produk jasa. Price, harga. Place, tempat. Promotion, promosi atau hiburan. People, orang. Process, proses. Physical evidence, bukti fisik, dan productivity dan quality, produktivitas dan kualitas. Kategori 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa. Surroundings, lingkungan. Suppliers, pemasok. Systems, sistem. Skills, keterampilan, dan safety, keselamatan. Kategori di atas hanya sebagai saran. Kita bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan. Jumlah kategori biasanya sekitar 4 sampai dengan 6 kategori. Langkah 3. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone diagram, yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan. Misal, mengapa bahaya potensial? Penyebab, karyawan tidak mengikuti prosedur. Karena penyebabnya karyawan, manusia, maka diletakkan di bawah, men. Sebab-sebab ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Pertanyakan kembali, mengapa sebab itu muncul? Sehingga tulang
Lebih kecil subsebab keluar dari garis horizontal tadi. Misal, mengapa karyawan disebut tidak mengikuti prosedur? Jawab, karena tidak memakai APD. Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Langkah 4. Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan, sebab yang tampaknya paling memungkinkan, dan tanyakan, mengapa ini sebabnya? Pertanyaan, mengapa, akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi. Tanyakan, mengapa, sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai ke situ sebab pokok telah teridentifikasi. Demikianlah salah satu cara mendeteksi dan menyelesaikan masalah untuk kerja tim yang solid. Wagluk Gubuk Apung selalu mengajak belajar secara tim yang kompak. Ada yang bunga di rumah, bawalah ke sini. Bapak aja udah bawa pohon kurma, ya gitu. Oh iya, ada lagi satu mobil, silahkan bawa ke. Kalau ada mobil, silahkan bawa itu kurma di rumah Bapak udah pada gede, di tinggi-tinggi ya. Bapak dan Ibu, OSIS kita kan non-muslim. Jadi kegiatan agama Islamnya harus digerakkan dari rohis. Jangan percaya ke OSIS karena OSISnya nasionalis. Ya, jadi kegiatan keagamaan harus Bapak dan Ibu yang gerak, ya. Itulah salah satu contoh negara Pancasila di kita, ya. Kalau nanti presidennya di kita ada kemungkinan, kalau undang-undang dulu yang tahun 45 kan presiden harus beragama Islam ya. Kan sekarang mah ada revisi-revisi mulu ya. Sekarang mah tidak asli Indonesia, yang penting mah penduduk Indonesia bisa jadi presiden kan? Gitu. Itu perubahan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita sudah menguji coba nih OSIS kita kurang memperhatikan mayoritas, karena ya memang mayoritas warga kita kan memilih dia kan begitu. Berarti yang lain harus kerja keras gitu ya. Oke, itu diantaranya. Rantang cinta, biasa siapkan tuh kesiswaan. Jadi nanti anak-anak harus pakai pramuka katanya rantang cintanya sekarang. Jadi yang bagi-bagi itu harus pakaian pramuka lengkap. Tapi nggak tahu, nanti ada instruksi kok itu mah ya tentang rantang cinta. Persiapan akreditasi. Bapak belum nerima juga itu Promes, Prota untuk eskul, untuk literasi. Aduh, ini belum daga itu di Bapak ya. Simpan di meja Bapak, ditanda tangannya. Ini udah mau. Ya, udah oke ya. Nanti tanda tangan di Bapak ya. Ada yang ditempel di dinding, ada yang diserahkan Bapak.